quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Min kitab risalat Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain lil Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ila an qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan magbulatan mabrurah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajida mamlukan fayatiqahu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam itsnan yaj'alhuma fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidain. Ini setelah di sini Al Habib Ahmad bin Hadi Al Hamid dalam kitab Risalah Matla'il Badраin fi Huquqil Walidain setelah menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang birrul walidain. Beberapa ayat sudah disebutkan, kemudian sekarang masuk ke dalam hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan birrul walidain. Sudah kita sebutkan 3. Kemudian di sini beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan magbulatan mabrurah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seorang lelaki, ini baik laki-laki atau perempuan maksudnya di sini. Tidaklah dari seorang lelaki yang melihat ke wajah kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Illa kataballahu lahu biha hajjatan makbulatan mabrurah, kecuali Allah tulis untuknya biha, ini dengan nazrah tadi, dengan nazrah rahmah, hajjah makbulah mabrurah. Ini Allah tulis untuknya dengan pandangan rahmat kepada kedua orang tua tadi, ditulis ibadah haji yang makbulah, yang mabrurah. Ini fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang besar, dapat pahala haji yang mabrurah, yang makbulah. Karena tidak semua orang yang berangkat ke sana diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia berangkatnya dengan mal syubhah. Apalagi kalau mal haram. Kaif bayuqbal lahu. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan orang yang melihat ke kedua orang tuanya, ke wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, maka Allah tulis untuknya pahala haji yang makbulah, yang makbururah. Ini fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ke wajah orang tua itu ibadah. Lihat ke al-mushaf itu ibadah. Lihat ke Ka'bah itu ibadah. Sebagaimana juga melihat ke para ulama yang wajahnya ketika kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahum sima 'alal jibahi. Itu katanya Hayy Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunya. Mereka kalau dilihat yushharu dzikrullahi. Kalau dilihat wajahnya langsung ingat Allah, ingat pangeran. Langsung pengen taubat. Langsung enggak suka sama maksiat. Orang-orang memandang wajah-wajah yang seperti itu bermanfaat. Bikhilaf kita memandang al-fusak, orang-orang fasik, baik mungkin itu artis, mungkin itu pemain sepak bola ataupun yang lainnya. Ada farq ma baina hadza wa dzaka.
Farqun ba'id wa baunun syasi'. Ini berbeda sekali ketika seseorang memandang mereka para al-fasagah dan memandang ini wajah-wajah yang membuat kita dapat ganjaran, membuat kita dapat itu tadi apa? Charger tadi. Nah, ini apa itu? Cas. Dulu sebagian orang itu mengatakan, aku ketika mengalami futur, nah, ini rasa malas di dalam beribadah, berat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hadir ke majelisnya Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Kemudian ketika aku hadir majelisnya, aku mandang wajahnya itu seperti tushhan bawatinina. Nah, ini batin saya itu seperti terisi, dicas. Jadi aku punya himmah, punya semangat di dalam beribadah 1 bulan. Habis itu setelah itu kalau aku malas lagi, ngecas lagi, melihat lagi wajah orang-orang seperti itu. Nah, maka falyahris 'ala an-nazar bi hadhil aujuh bi hadhil wujuh wala tanzur bi khilaf dzalik. Kalau memandang ke wajah al-fasagah malah sebaliknya, atau para kalau katanya Habib itu al-asatidzah al-falsu tadi. Ini ulama su. Nah, itu jangan lihat ke wajahnya, karena melihat wajahnya dapat menumbuhkan kemunafikan. Jangan mendengar ke ucapannya, karena mendengar ucapannya dapat melemahkan keimanan. Hatta cuman fudul, jangan. Tapi kalau melihat wajah kedua orang tua dengan pandangan rahmat, bukan hanya sekedar memandang karena kebiasaan aja. Bukan hanya memandang karena, apalagi karena merendahkan. Karena mungkin kita mungkin lebih berilmu dari kedua orang tua mungkin. Mungkin kita lebih jabatannya lebih tinggi mungkin dari orang tua kita. Pengaruh kita lebih dari orang tua kita. Akhirnya memandang orang tua dengan pandangan merendahkan. Nah, ini dosa ini. Beda. Keutamaan yang disebutkan di sini ketika seorang memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan ta'zim, maka dapat itu. Dapat apa? Allah menuliskan untuknya haji yang diterima yang mabrurah. Fadl minallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis dari Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajida mamlukan fayatiqahu. Tidaklah seorang anak dapat yajzi. Apa makna yajzi? Anikafa ayukafi umukafa'atan. Tidaklah bisa membalas waladun walidan, seorang anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya, tidak bakalan bisa membalas. Karena memang kebaikannya sangat besar. Apalagi kalau mereka adalah sebab wujudnya kita. Kalau bukan karena mereka, ya kita tidak ada. Ma kunna syai'an madhkura. Kita tidaklah menjadi sesuatu yang akan disebut. Karena berkat mereka kita ada. Tidak bakalan bisa membalas kebaikan mereka. Bahkan itu ketika ada orang bawa orang tuanya digendong untuk pergi beribadah haji. Digendong kemana-mana karena sudah sepuh, sudah semuanya diurusi. Akhirnya datang kepada Nabi, apa sudah memenuhi bakti? Apakah sudah bisa membalas? Katanya Nabi, bahkan dari rintihan ketika melahirkan Anda itu tidak bisa membalas. Bahkan karena satu rintihan ketika melahirkan kita, melahirkan Anda, itu tidak bisa membalas. Bagaimana besarnya jasa kedua orang tua kita. Nah, ini katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, seorang anak tidak bakalan bisa membalas la yajzi waladun walidan. Seorang anak tidak bakalan bisa membalas kedua orang tuanya. Illa, kalaupun bisa membalas,
Ini gambarannya ini. Illa an yajida mamlukan fayatiqahu. Kecuali ketika si anak mendapati orang tuanya ini mamlukan, apa mamlukan? Dia menjadi budak, kemudian dia beli itu orang tuanya, fayatiqahu, kemudian dia merdekakan. Karena memang nikmat yang paling besar yang kita hadiahkan ke seseorang ya dengan dibebaskan dari perbudakan. Nah, kalau budak dia seperti barang, ya diperjualbelikan dan lain sebagainya, tidak memiliki harta dan lain sebagainya. Maka ketika kita berikan kepada seorang pembebasan dirinya, ini nikmat yang begitu besar, hadiah yang paling besar ini. Kalaupun bisa seseorang itu membalas kedua orang tuanya, ini gambarannya ini. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Seorang anak itu, karena ini jarang sekali gambaran yang bisa terwujudkan. Karena seorang anak itu ketika baru membeli budak, yang mana itu orang tuanya, dengan dia beli seketika langsung merdeka. Karena itu orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan di Kutubul Fiqih. Maka ya tidak bisa. Mungkin meskipun di situ ada pembahasan di situ. Ketika dibeli, otomatis ketika dia beli langsung merdeka dia. Karena tidak bisa seorang ayah menjadi budak milik anak-anaknya, tidak bisa. Akhirnya ketika baru membeli langsung otomatis otomatis merdeka. Artinya ini gambaran yang sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Artinya Nabi ingin menyampaikan tidak mungkin bisa kita membalas jasa kedua orang tua kita. Taib 2 dulu aja. Itu ditulis sebagai Taib, kita melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumar al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Masih di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Masuk ke dalam rukun yang kelima, yaitu rukun yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang iman itu sendiri, lughatan wastilahan, makna daripada iman. Kemudian kita juga telah membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian rukun yang keempat sudah kita bahas juga, yaitu iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul. Kemudian kita sekarang masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Di hari akhir harus kita imani. Artinya itu ada pasti. Di sini musannif mengatakan al-yaum al-akhir. Dikatakan hari. Karena memang tidak ada malamnya. Ketika hari tersebut dimulai, tidak ada malamnya terjadi. Maka disebutkan di sini al-iman bil yaumil akhir, dengan hari akhir, ini hari kiamat, hari pembalasan, ini yaumul qiyamah, hari pembalasan. Maksudnya kita beriman dengan hari akhir itu, kita beriman bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana yang sampai kepada kita dari Nabi SAW. Nabi yang mengabarkan kita harus mengimani, harus percaya bahwasanya hari akhir itu ada, hari kiamat itu ada, dan itu adalah sebuah kebenaran. Tidak boleh kita ragu sedikit pun, karena ragu akan hal tersebut, itu merusak keimanan. Dan juga kita imani apapun yang tercakup di hari akhir tersebut. Hari akhir adalah hari pembalasan. Di situ
ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semuanya, mematikan semuanya, kemudian membangkitkan al-ba'ats. Di situ harus kita imani ada namanya mizan, timbangan, ada timbangan. Ketika setiap hamba itu dihadapkan di sidang, di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia lakukan di kehidupannya. Ada timbangan di situ yang menimbang amal seseorang. Ada sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Siapa orang yang melewati sirat tersebut berhasil sudah masuk ke dalam surga. Akan tapi yang kesulitan di sini itu sirat kama huwa ma'lum. Ini jisir mamdud fawqa jahannam. Ini jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sangat tipis. Lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Habis itu naiknya berapa tahun? Kemudian datarnya berapa? Kemudian turunnya sekian tahun. Nah, ini kalau kita bayangkan, itu sangat mengerikan itu. Setipis itu di atas neraka jahanam. Kalau jatuh tergelincir, sudah. Neraka sudah jatuh. Wal'iyadzubillah. Sangat panjang, sangat mengerikan. Tapi ada amalan itu dari guru kita Syekh Muhdhar yang diamalkan sama salaf. Yang mengamalkan amalan ini, jembatan sirat itu seperti berapa? 4 apa? 4 jari. Ya, seperti 4 jari. Kalau mengamalkan amalan ini, jadi jembatan sirat itu seperti pendek, yang mudah untuk dilewati, seperti 4 jari. Apa amalannya? Itu membaca 4 kali setiap selesai sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu 4 kali itu. Maka dijadikan 4 zira. 4 zira apa 4 jari? 4 zira mungkin. 4 zira. 4 hasta. Mana zira? Ada zira. Dari sini sampai sini. Ada zira. Huwa ma'lum ada di Darsul Lughah. Hakada. Ini apa? Ini apa? Ini segini. Shibir 1 jengkal. Zira. Ba. Ini 1 depa. 1 depa. Habis itu ini dari sini sampai sini apa namanya? Dari sini sampai sini. Ini namanya sa'id. Kalau dari sini sampai sini apa tadi? Zira. Dari sini sampai sini. Adud. Dari sini sampai sini. Lihat. Baik. Barang siapa yang baca tadi zikir itu, yang 4 kali itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali, maka ketika dia melintasi sirat seperti 4 zira, 4 hasta. Ini dipermudah sama Allah untuk melewati itu. Amal yasir, lakin bagi taufik Taufik min Allah. Taufik aziz. Mahal taufik itu. Baik, harus percaya juga setelah itu antara jannah dan neraka. Al jannah wan nar, hadza haq. Al jannatu haq wan naru haq. Neraka itu adalah suatu kebenaran dan surga itu adalah suatu kebenaran. Harus kita percaya, harus percaya tanpa ragu sedikit pun. Keraguan sedikit
merusak keimanan wal'iyadzubillah. Kemudian di situ ketika seorang meninggal, di situ juga harus percaya juga di dalam kubur itu ada soal al-malakain. Ditanya sama malaikat. Malaikat siapa kemarin? Munkar wa nakir. Kalau berhasil, dia dapat naimul gabr, dapat kenikmatan dalam kubur. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jinan. Kalau tidak lolos, maka yang ada azabul gabr, siksa kubur, yaitu hufrah min hufarin nar. Kuburannya akan menjadi kobangan neraka daripada api neraka jahanam wal'iyadzubillah. Maka doa setiap selesai setiap akhir sholat, salah satu doanya untuk berlindung kepada Allah dari azabul qabr, azabun nar. Doa itu, dengan doa itu. Itu setelahnya tasyahud selesai, doa pakai doa ini. Apa itu? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Ada beberapa riwayat itu, kalau dibaca semua ya ahsan. Kalau salah satunya ya bagus juga, karena ada pendapat ulama yang mengatakan itu wajib, termasuk keharusan. Maka thalibul ilm jangan meninggalkan ini. Doa akibat tasyahud jangan sampai meninggalkan. Apalagi kalau jadi imam. Imam meninggalkan doa akibat tasyahud, ada imam namanya imam khain, imam yang berkhianat kepada makmumnya karena dia meninggalkan sunnah. Yang ada yang mengatakan itu adalah sebuah keharusan malah. Dan perkara-perkara yang lain yang terkait dengan barzakh dan hari kiamat, itu harus kita yakini, kita percayai sebagai sebuah kebenaran. Tak boleh ragu sedikit pun. Karena memang seorang mukmin, seorang muslim itu percaya akan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Semua orang percaya akan kematian. Baik mukmin ataupun kafir, semuanya percaya ada kematian. Mereka hidup tidak selamanya. Tidak ada yang meyakini kalau ada orang yang hidup selamanya. Tidak ada. Pasti mereka meyakini kematian. Yang membedakan kita, seorang mukmin dengan orang yang kafir, mereka tidak percaya akan perkara-perkara yang jatuh yang terjadi setelah kematian. Mereka tidak percaya. Tapi seorang mukmin, mereka percaya akan perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Daripada yang kita jelaskan tadi banyak dan hal-hal yang semacamnya. Itu iman kepada hari akhir. Yang ke rukun iman yang ke-5. Kemudian rukun iman yang terakhir, yang ke-6, yaitu beriman kepada al-qadar, ketetapan Allah, takdir, qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik ketetapan baik atau ketetapan jelek, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al khair wasyarr bimasyiatillah, bismillah walhamdulillah, wal khair wasyarr bimasyiatillah. Semuanya alhamdulillah. Ketika ada ketetapan yang kita lihat itu jelek, alhamdulillah. Ada ketetapan yang kita lihat itu zahirnya bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik yang kita timpa adalah kejelekan ataupun kebaikan, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Semuanya itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihat ketetapan itu semuanya ditetapkan sama Allah, bahwasanya Allah kita yakini adalah zat yang paling rahmat kepada kita, yang paling tahu maslahat kepentingan yang paling baik untuk kita, maka ya kita ridho. Meskipun zahirnya itu adalah musibah, pasti khair insya Allah.
pasti baik itu. Karena yang menetapkan siapa? Ada orang mengganggu kita, mencaci maki kita, atau bahkan mencuri harta kita. Al-fa'il hakikatan huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Ketika kita meyakini itu, di situ kita ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho ini ibadah hati antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hati itu dzarrah minhu, ini yafuk a'mal adh-dhahir ka'amsal jibal. Itu mengungguli daripada ibadah anggota badan yang zahir seperti gunung sekalipun. Ini dzarrah min a'malil qulub. Ini ridha dengan ketetapan tadi. Ini semuanya ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu fi'luh jamil. Setiap apa yang diperbuat sama Allah pasti itu indah. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak tahu sisi keindahannya. Yakinilah bahwasanya pasti itu hikmahnya, di balik itu semua ada keindahan. Kita cuma tidak tahu. Hikmahnya itu disembunyikan dari kita. Kita tidak tahu karena kebodohan kita. Kalau kita tahu hikmahnya itu yang disembunyikan oleh Allah, niscaya pasti kita akan memilih dengan apa yang telah dipilih oleh Allah, ditetapkan sama Allah. Tapi kadang karena kita bodoh, kita tidak tahu hikmahnya, kita berontak di sini. Merotes dengan ketetapan Allah. Ini bahaya, ini protes dengan ketetapan Allah, perkara hati ini. Tapi itu bisa ibaratkan orang itu sudah menempuh, dia meningkatkan derajatnya, mohon pahalanya, itu langsung dia terpuruk ke bawah. Karena apa? Karena protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibuka akan hikmah di balik itu semua, pasti kita akan memilih dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyembunyikan itu hikmah. Biar apa? Biar kita itu jadi Abdul Hakim, bukan jadi Abdul Hikmah. Biar kita ini jadi hambanya Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala. Zat yang pemberi hikmah, zat yang bijaksana. Bukan sebagai Abdul Hikmah, bukan sebagai budaknya hikmah tadi. Ini semua ketetapan baik, ketetapan jelek, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini bahwa setiap apapun yang terjadi ini itu sudah ada ketetapannya sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil terjadinya sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi ini sudah ada ketetapannya sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang belum ditetapkan, belum ditakdirkan oleh Allah, mustahil untuk terjadi. Dan bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu semuanya adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan makhluk. Allah sudah menetapkan itu semua sebelum penciptaan makhluk. Dan semua yang ada ini itu semuanya adalah dengan qada dan qadarnya Allah, dengan ketetapan dan takdir dari Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak dari Allah. Tidak mungkin itu. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ngapain untuk kita protes? Orang itu juga Allah yang menghendaki. Buat apa lagi kita protes? Oh, saya seperti ini. Saya tidak mendapatkan ini. Kenapa fulan mendapatkan ini? Untuk apa lagi kita protes? Semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita protes dengan keinginan Allah, kehendak Allah? Wala'iyadzubillah. Tidak. Harus ridha dengan ketetapan Allah, itu adalah ibadah hati yang balasannya, pahalanya sangat besar. Sudah kita jelaskan tentang rukun-rukun iman, kemudian kita jelaskan ini sekalian, faslun
Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Nah, ini sudah disinggung sebetulnya di iman kepada Allah. Sudah disinggung tentang ini. Di sini musannif Syekh Salim bin Sumair menyebutkan pasal ini agar betul-betul kita memahami makna daripada la ilaha illallah. Nah, sering kita setiap sholat kita baca dan sering kita baca. Yang mana itu adalah kunci dari keimanan kita. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada ma'bud, apa artinya ma'bud? Yang disembah bihaq, dengan hak, dengan benar. Fil wujud, di alam semesta ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak untuk kita menyembah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menyembah selain Allah. Di sini musannif menjelaskan ma'buda bihaq. Dikecualikan dari ma'bud bihaq, ada ma'bud bibatil. Seperti sesembahannya orang-orang itu, orang-orang kufar. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah apa itu lagi? Sapi bahkan. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Sapi disembah. Habis itu maka mengecualikan daripada ma'bud bihaq, ini ma'bud bibatil. Jadi tidak ada yang layak disembah dengan benar di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca la ilaha illallah, disisipkan makna daripada la ilaha illallah tersebut di hati kita. Jadi bukan hanya sekedar kita itu baca aja, pakai cuman baca aja gitu. Anda baca sambil kita renungkan maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi. Nahallahu ta'ala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.